Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya record tanpa facecam ya, biar filenya nggak terlalu besar. Langsung saja ya. Di sini saya akan menjelaskan untuk PPT yang keempat, yaitu kebutuhan aplikasi web. Nah, ada beberapa ciri dan sifat dari aplikasi web atau bisa disingkat web app, gitu ya. Ini juga ada beberapa tadi yang sudah ditanyakan juga, sambil dijawab di sini ya. Yang pertama ada network intensif. Apa itu? Sifat dasar dari web app yaitu aplikasi ini ditujukan untuk berada di jaringan dan memenuhi kebutuhan komunitas yang berbeda. Ya, jadi kalau dikatakan network intensif, maka ada beberapa aplikasi yang memang hanya dipakai untuk beberapa komunitas ya atau organisasi tertentu. Contohnya banyak. Contohnya misalnya seperti yang pernah tak mention di video sebelumnya, yaitu ada Alfamart. Ya, jadi Alfamart itu kan menggunakan sistem yang memang berbasis web, tapi memang sifatnya itu private ya, jadi tidak semua orang bisa mengakses. Nah, arti dari kata network intensif itu berarti aplikasi tersebut dirancang dan dibangun secara komprehensif ya, dan secara eksklusif. Jadi memang tidak semua orang bisa mengakses halaman web tersebut. Kemudian ada content driven. Content driven ini misalnya ya web yang digunakan untuk menyampaikan informasi-informasi berupa konten. Contohnya ya sekarang kan banyak seperti itu ya. Jadi website-website yang memang menyajikan informasi dalam bentuk teks, grafik, audio, dan video ke end user. Jadi sifatnya konten. Contohnya ya banyak ya. YouTube itu fokusnya ke video ya, konten-konten video. Kemudian beberapa sosial media itu kan intinya konten ya. Ada continuous evolution, sebuah web app yang selalu berkembang secara terus-menerus. Bahkan dikatakan menurut si Romi Satria itu salah satu dosen di apa ya universitas apa ya di materi yang kemarin saya share itu ya. Beliau mengatakan bahwa aplikasi web yang digunakan itu pasti berkembang. Jadi aplikasi yang tidak pernah update pasti aplikasi yang memang udah nggak dipakai. Apapun itu aplikasinya gitu kan. Kemarin juga saya singgung sedikit kalau misalnya aplikasi yang berbasis desktop yang jadul itu kayak di Rita ya. Rita itu mungkin secara interface nggak diupdate, tapi secara data pasti akan selalu diupdate, menyesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ada dokumen oriented. Dokumen oriented ini halaman-halaman situs yang statis. Akan tetap ada ya, sekalipun sudah ada web dan Java atau yang lain. Jadi pasti ada lah ya web-web yang statis ya. Contohnya halaman web di PNC itu kan juga beberapa statis. Misalnya website untuk berita, update UKT atau apa yang terbaru ya, meskipun memang harus kita akui itu masih belum efektif. Kenapa tidak efektif? Karena sekalipun kita bisa membuat website, pada akhirnya website itu akan hidup jika ada yang mengelola, terutama mengelola kontennya. Kalau tidak ada yang mengelola kontennya, ya sudah, itu akan menjadi sebuah website yang mati suri. Jadi ada websitenya tapi tidak ada kontennya. Ya, tuh. Ya memang harus banyak lagi koordinasi antara banyak bidang dan ada satu orang yang harusnya fokus dan itu yang memang belum ada. Semoga kedepannya nanti bisa dibahas lagi itu ya. Kemudian karakteristik dari web app yang pertama ada imediasi. Imediasi itu diperlukan untuk segera ditayangkan. Ya harusnya website PNC itu seperti itu. Jadi segala sesuatu informasi yang terbaru, apalagi terkait untuk informasi mahasiswa, harusnya diupdate di website. Ya, secara rinci harus diupdate di situ. Itu yang masih belum berjalan dengan baik. Kemudian security untuk melindungi isi yang sensitif dan menyediakan pengiriman data yang aman. Keamanan suatu web app harus diterapkan pada seluruh infrastruktur. Itu tadi security juga sudah saya singgung di video sebelumnya. Kemudian ada estetik terkait dengan daya tarik dari sebuah web app. Apalagi web app yang sifatnya transaksional. Maka estetik ini harus diperhatikan sekali ya dari UI dan UX-nya. Itu ada di IMK.
Nah, model yang dianggap baik dan cocok adalah modified waterfall dan spiral. Kenapa? Nah, tahapan dalam modified waterfall ini antara lain yang pertama adalah definisi masalah sama penjelasan dari konsepnya. Kemudian yang kedua ada requirement analysis atau analisis kebutuhan untuk spesifikasinya. Kemudian yang berikutnya adalah desain dari prototipenya atau mock-up-nya. Nah, berikutnya adalah implementasi dan unit testing. Jadi implementasi itu adalah proses dari codingnya ya sampai nanti di testing. Nah, ini unit testing berbeda dengan sistem testing. Jadi kalau unit testing lebih ke arah eh, apakah menu-menunya itu sudah oke atau belum, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dari bisnis proses atau belum. Kemudian ada integration and system testing. Ya, ini integrasinya. Apakah sistem itu nanti sudah sesuai integrasi datanya, jika memang ada integrasinya ya. Dan sistem testing ini bisa jadi satu sebetulnya. Dan yang terakhir ada operation and maintenance. Maintenance ini kaitannya dengan update. Jadi kalau sistem itu perlu diupdate, maka diperlukan maintenance. Operation itu apa? Operation itu adalah memastikan bahwa sistem itu berada di tangan yang benar. Jadi orang yang memakai sistemnya itu ngerti. Jangan sampai sudah membuat sistem, tetapi kita tidak melakukan sosialisasi atau pelatihan kepada si calon pengguna. Maka nanti si pengguna tidak bisa menggunakan sistem dengan maksimal. Terkait dengan metodologi di next chapter ya, itu akan dibahas lebih rinci. Di sini enggak dulu ya. Spiral model itu sangat masuk akal untuk rekayasa web, tapi rumit dan sulit dalam pengaturan. Nah, dibandingkan dengan waterfall, tahapan spiral ini tidak jelas di mana mulai dan di mana berakhir. Pada prakteknya, spiral berguna selama perencanaan karena mengurangi risiko dan mendorong tim developer untuk memikirkan yang paling penting. Sebenarnya secara practically spiral ini bagus. Yang susah apa? Yang susah adalah dokumentasinya. Jadi kita mau dokumentasinya itu proses-prosesnya gimana? Dalam spiral itu tidak ada yang mutlak ya, tidak ada yang baku. Jadi yang pertama harus gini dulu, yang kedua gini dulu enggak. Tetapi bebas. Misalnya nih, ini yang paling urgent pertama adalah membuat halaman transaksi. Ya udah dibikin dulu sampai jadi. Baru nanti mikirin desainnya. Ya boleh. Kan prakteknya juga kadang kita seperti itu. Kita membuat fungsi-fungsinya dulu jalan, bisa simpan update delete, baru ngurusin desainnya. Oh ini masuk sini, masuk menu ini. Tuh. Nah, pada prakteknya spiral berguna selama perencanaan mengurangi resiko mendorong tim di atas. Bedanya dengan waterfall itu ya tadi, waterfall itu kalau sudah sampai ke tahap yang selanjutnya, dia nggak bisa balik ke tahap sebelumnya. Nah, modified waterfall itu salah satunya adalah SDLC waterfall. Jadi kalau sudah sampai ke tahap 2, kita bisa lagi balik ke tahap pertama. Sudah sampai tahap ketiga, kita bisa juga balik ke tahap kedua atau yang pertama. Itu adalah modified waterfall. Kemudian, 4 tipe analisis. Yang pertama ada konten analisis ya. Kita menganalisis dari kontennya dulu. Jadi konten yang paling laku sekarang apa sih? Oh, ternyata video prank. Oke lah, kita buat video-video prank yang laris dilihat. Nah, contohnya seperti itu. Ya, konten analisis ini juga butuh seorang tim kreatif. Sekarang itu ya YouTuber-YouTuber semuanya punya tim kreatif ya, jangan salah ya. Pasti semuanya punya. Podcastnya Deddy Kobuzer ada sih, apa itu namanya? Tia. Nah, itu adalah tim kreatifnya. Bahkan YouTuber gaming kayak yang Bang Alex, Benny Moza itu kalau yang PUBG ya. Semuanya punya timnya untuk konten kreator. Kedua ada interaction analysis. Jadi ada interaksi antara user dengan web app itu juga dianalisis. Nah, ini lebih ke arah apa? Ke UI dan UX. Kemudian functional analysis menentukan operasi yang akan diaplikasikan. Fungsional ini ya contohnya misalnya apakah nanti sistemnya ini mau dibuat berbasis Android, mobile atau berbasis web. Apakah ini nanti berbasis web tapi dibuat
fleksibel, bisa juga digunakan di dalam browser Android atau gimana. Ya, ada functional analysis. Kemudian ada configuration analysis, yaitu lingkungan dan infrastruktur di mana web app akan berada digambarkan secara detail. Jadi mau diimplementasiin di mana? Misalnya mau di kampus PNC dan yang bisa mengakses hanya orang-orang internal ya, maka nanti dipasang di server lokal, tidak perlu diupload ke hosting. Itu namanya configuration analysis. Kemudian database-nya mau pakai Oracle atau MySQL atau PostgreSQL. Itu juga harus dianalisis. Nah, keuntungannya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, itu masuk ke sini. Nah, ini adalah arsitek dari struktur web app. Yang pertama ada linear. Linear ini contohnya misalnya kalau kita ngisi Google Form atau kita mengisi kuis pakai Google Form. Yang pertama kita harus mengisi apa? Nama dan PM. Kemudian di next. Ya, baru kita bisa mengerjakan soal. Kemudian misalnya next lagi ada kritik dan saran. Itu kan kita harus next 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 kayak gitu kan. Nggak bisa kita langsung lompat ke tahapan yang dari 1 ke 3. Nah, itu struktur linear. Kemudian ada grid. Contohnya kalau kalian buka all shop, nanti misal kita mau filter barang berdasarkan yang terlaris, gitu kan. Nah, nanti contohnya bisa saya contohin di Sita sebenarnya. Sita juga bisa. Jadi contoh penerapan dari grid itu ya di Sita ini. Jadi dia menunya pakai 2 layer, menu di kiri dan menu di atas. Kita bisa dari sini masuk ke penelitian, dari penelitian bisa langsung masuk ke notifikasi. Nah, ini masuk ke dalam yang jaringan. Jadi kita nggak harus dari sini penelitian kemudian ke pengujian baru bisa ke sini, tapi bisa juga lompat-lompat. Itu jaringan, ya. Itu kita bisa lompat-lompat. Kemudian ada yang hierarki. Nah, hierarki ini paling umum digunakan. Ya, intinya website sekarang itu sudah hybrid lah ya, sudah menggunakan konsep yang bisa macam-macam lah ya. Karena apa? Karena menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini contohnya. Kalau di Allshop itu lebih kompleks lagi ya. Di sini kita ada milih kategori, tapi di sini kita juga bisa mengurutkan produk berdasarkan apa gitu ya. Jadi arsitektural desain arsitekturnya itu juga harus diperhatikan. Ya, ini kaitannya dengan UI, UX. Ada desain navigasi tadi sudah juga nih, tata letak tombolnya, ikonnya mau di mana ya. Kemudian ini penting sekali ya, jadi biar nggak membingungkan. Contohnya ini ada aksi, kemudian lihat proposal, nggak bisa. Menguji tugas akhir, siapa nih tadi. Nah, sekalian nih tadi saya nguji ini, mulai menguji ini tadi belum saya loh kok ini ACC ya, sudah saya ACC. Jadi siapa sih? Irfan. Nah, ini misalnya menguji. Nah, untuk masuk ke halaman menguji ini saya nggak bisa nih langsung dari sini. Saya harus melewati tahapan tadi. Nih, back. Kemudian next. Nah, itu pakai yang tadi, yang pertama. Navigasi, kemudian dari interface design tadi sudah lah ya. Nah, kebutuhan aplikasi web, ini next juga lah. Nah, kemudian aplikasi web itu sebagai platform untuk 3 jenis aplikasi. Yang pertama ada aplikasi hypermedia. Hypermedia yaitu web itu sudah bisa untuk muter video, muter audio, itu namanya aplikasi hypermedia. Kemudian ada aplikasi perangkat lunak web, ya. Perangkat lunak web ya contohnya Sita ini. Ya. Jadi kita bikin sistem tapi berbasis web. Kemudian ada aplikasi web, suatu aplikasi yang diserahkan melalui web yang dikombinasikan dengan hypermedia. Ini kombinasinya. Jadi di sini bisa muter video juga, misalnya kayak gitu. Oke, bisa nggak ya di sini ya? Bisa sih. Misalnya ada ini video nih, tapi ini nggak diupload videonya, jadi bisa langsung ngeplay juga di sini pakai Google Drive. Pendekatan berbasis web dan tradisional. Oke lah, ini bisa dipelajari sendiri. Ya, misalnya di sini arah proses pengembangannya, ya.
Kemudian ada ketersediaannya nih, kalau pakai web kita bisa mengakses selama 24 jam, 7 hari, 365 hari dalam setahun ya. Kalau yang konvensional itu masih terbatas dan seterusnya. Pendekatan ini next aja ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan dari yang ini, tanyain aja di video ini, nanti akan langsung saya jawab ya. Kemudian apa lagi, kebutuhan untuk pendekatan rekayasa ya, ini mulai dari observasi. Setelah observasi ketemu hipotesis. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah dugaan-dugaannya. Oh, kayaknya masalahnya tuh kayak gini. Kemudian diprediksi ya. Setelah diprediksi kemudian akan divalidasi. Nah, kalau sudah oke, maka jadilah sebuah teori. Kalau tidak, masuk lagi ke hipotesis. Itulah yang namanya rekayasa web. Ya, ini contoh step-step sebelum masuk ke rancangan. Nah, ini tadi observasi, yaitu proses untuk mengamati. Hipotesis itu dilakukan untuk merumuskan temuan-temuan tadi, dugaan-dugaan. Prediksi itu untuk memprediksi, artinya meramalkan hasil yang harus ditemukan nanti itu bagaimana. Jadi sistem ini nanti harus bisa melakukan apa saja. Itu nanti masuknya ke manfaat. Kalau di penelitian tugas akhir itu manfaat. Validasi ya, dilakukan untuk memvalidasi percobaan untuk menyediakan bukti yang mendukung. Untuk membuktikan hipotesis awal. Ya, ini di sini kita harus punya bukti-buktinya, validasi itu. Ada penilaian empiris. Empiris itu apa? Empiris itu berarti harus ada buktinya. Survei. Survei itu dilakukan kepada siapa? Harus ada buktinya. Ya, jadi peneliti itu menggunakan survei sebagai respon dari organisasi. Misalnya kuesioner juga harus ada buktinya. Kemudian ada studi kasus. Studi kasus ya kemarin saya kasih contoh studi kasus di PNC. Ya harus jelas studi kasusnya di mana. Jadi jangan sampai membuat sistem informasi penatausahaan barang milik negara di kampus XYZ. Kampus XYZ itu apa? Nggak jelas gitu kan, harus ada studi kasusnya. Ada eksperimen formal. Eksperimen formal itu ya kita minta data-data pendukungnya secara formal. Kemudian ringkasan karakteristik investigasi ya, dari bukti empiris ini udah masuk ke tahap pengumpulan data. Skalanya kalau survei itu research in large, jadi untuk penelitian yang luas. Kalau studi kasus itu untuk penelitian yang tertentu, ya tertentu. Jadi sudah spesifik. Kalau eksperimen formal itu untuk skala yang kecil. Kemudian dari sisi kontrol, kalau survei itu tidak ada, ya kontrolnya itu tidak ada, bebas siapapun itu mau mengisi monggo. Kemudian kalau dari studi kasus tingkat kontrolnya itu rendah, tapi kalau dari eksperimen yaitu tinggi. Kemudian replika itu kaitannya dengan masalah tadi itu apa sih, similarity ya. Kalau pakai survei itu tidak nilai, kemudian kalau studi kasus itu akan terjadi replikasi yang rendah. Kemudian kalau eksperimen formal itu akan terjadi replika yang tinggi. Kemudian generalisasi, hasil mewakili populasi yang dicontohkan. Jadi kalau survei itu mewakili. Kemudian studi kasus hanya dapat diaplikasikan untuk hal-hal yang serupa. Nah, kalau eksperimen itu maka digeneralisasikan di dalam kondisi eksperimen. Jadi maksudnya kalau survei itu ya itu bisa mewakili banyak kasus lah ya. Misalnya kita bikin sistem kalau survei itu tidak harus orang yang ada di PNC itu yang melakukan survei, itu nggak harus kok. Misal kita bikin sistem tadi penatausahaan barang milik negara, maka yang boleh mengisi survei siapapun yang mau mencoba. Kalau sistemnya sudah jadi dites, siapapun yang tes boleh ngisi. Jadi yang ngisi itu nggak harus yang orang internal politeknik. Ya kayak gitulah kurang lebih. Nah, kemudian penjelasan dari sekumpulan langkah untuk ketiga tadi ya.
menetapkan tujuan dari investigasi dan konteksnya. Ini sebenarnya yang sedang kalian lakukan ya. Yang kemarin saya kasih per studi kasus per kelompok ya. Penetapan tujuan itu juga jelas. Jadi intinya mau bikin sistem itu tujuannya apa. Makanya saya minta kalian untuk menuliskan tujuannya. Kedua, ada persiapan investigasi, yaitu persiapan investigasi dengan hati-hati untuk memperoleh hasil dari seseorang yang dapat menarik kesimpulan. Kemudian apa yang hilang? Nah, penelitian harus mengantisipasi variabel lain yang juga dapat mempengaruhi hasil investigasi. Oleh karena itu, variabel tersebut juga perlu diperhitungkan. Maksudnya di sini adalah kalau ada hal-hal yang tidak didapatkan dari hasil survei, maka boleh ditambahkan untuk mengantisipasi. Misalnya yang kemarin saya sudah menjelaskan prosesnya untuk studi kasus setiap kelompok, tapi kok kayaknya ada yang missing di situ ya, silahkan tinggal japri saja ke saya, Pak. Kalau yang kayak gini ditambahkan kayak gini boleh nggak? Oh iya silahkan itu boleh. Rencana perincian ketika menerapkan masing-masing instrumen ya, ini masuk ke next ya. Jadi di next itu kita akan lebih dalam ke metodologinya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Silahkan jika mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.